Oke, bismillah teman-teman sekalian. Kita live ya. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini di awal tadi komentar wajahnya Mas Randy yang muncul di video ya. Mas Randy tuh setiap kajian ada, cuma ngumpet aja. Nanti kapan-kapan Mas Randy yang host nih, biar nggak bosen nih. Mas Sony mulu yang kelihatan ya. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam rangkaian webinar kita sepanjang Ramadan ini yang kita beri tajuk Teras PPA. Temu Rasa PPA. Ini namanya aja filosofis banget nih. Jadi harapannya dengan silaturahimnya kita meskipun melalui media Zoom, media online ini, tapi betul-betul nyambungin rasa ya, nyambungin rasa dan nyambungin hati, insya Allah. Alhamdulillah malam hari ini spesial ya, selalu spesial setiap malamnya insya Allah. Tapi insya Allah selalu juga nggak ketinggalan banyak sekali mutiara-mutiara inspirasi yang bisa kita ambil. Sehat-sehat ya, dari mana aja nih? Seperti biasa yuk kita absen dulu yuk. Oh Pak Arif, Cilegon, Barakallah. Ya, Padang Sidimpuan, wah. Bandar Lampung, Bang Andi Palembang, selalu setia nih ya. Makassar, Cikarang, Manado, Batu Licin, Pagar Alam, Semarang, Gorontalo, Tenggarong. Paris Van Java, Bandung ya. Kali Abang Tengah, Karawang, Tarakan, Muara Enim. Nah, Randy bukan Reza, Ustadz Randy Padang nih. Sehat Ustadz Randy, ada banyak Randy ya malam hari ini ya. Pontianak, Malaysia, Jogja, Sampit, Alhamdulillah energinya luar biasa dari seluruh Indonesia. Kuala Lumpur, wah, Jeneponto, luar biasa. 300 lebih sudah join malam hari ini kawan-kawan sekalian dan insya Allah terus bertambah. Aceh, ya, Endrekang, daerah mana tuh Endrekang tuh? Sampit, Mas Sigit Winarko juga selalu setia nih. Brebes, Pangkal Pinang, sehat-sehat ya kawan-kawan sekalian. Kita berdoa mudah-mudahan majelis online ini Allah juga berikan kepada kita keutamaan menuntut ilmu seperti keutamaan menuntut ilmu di majelis offline ya. Allah hujamkan sakinah di hati kita, ketenangan di hati kita, dan Allah turunkan rahmatnya buat kita. Alhamdulillah malam hari ini temanya juga menarik sekali. Kita ngomongin tentang happiness nih, tentang kebahagiaan. Ya, bahagia tanpa syarat. Banyak di antara kita dalam hidup ini bahagianya bersyarat. Terus gimana mas caranya bisa bahagia tanpa syarat? Simak terus kajiannya ya malam hari ini. Baik, ini karena Mas Ren udah muncul di kamera, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya sebelum saya ke Mas Dedi nih. Mas Ren, open mic Mas Ren, sapa dulu lah teman-teman nih. Silakan Mas Ren. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua keluarga saya dimanapun berada. Masya Allah rame ya. Saya tiap malam muncul bener kata Mas Wani. Cuman ngumpet aja. Jadi kepencet Nyimak-nyimak. ya ceritanya kameranya nih ya. Qadarullah kepencet, Ya tahuan kan. qadarullah. Kegap ya, kegap. Siap. Lagi gimana nih Mas Ren? Gimana? Webinar teras ini gimana? Harapan dari Antum nih, salah satu harapan dari PPA dengan adanya webinar ini. Ya. Nggak kebayang bahwa ilmu-ilmu yang dibagiin sama guru-guru kita di teras ini sebegitu dagingnya gitu ya. Anda pikir 1 jam itu wah ini mungkin baru daging setengah matang nih, tapi ternyata benar-benar daging matang yang disampaikan sama guru-guru. Jadi berharapnya adanya teras PPA Ramadan ini bisa nguatin seluruh keluarga saya. Saya nyebutnya semua keluarga, nggak ada peserta, nggak ada penonton, pemirsa. Tapi berharapnya ini nguatin di masa pandemik ini. Dan
bukan hanya nguatin teras PPA ini jadi kayak teras gitu. Teras itu belum masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya itu adalah rumah PPA Institute, di mana teras ini nyajiin makanan pembukanya. Nah, kalau mau dapat solusi lebih dalam lagi, itu bisa ikut lanjutan-lanjutannya. Dan itu benar-benar kita lagi bangun bukan sekedar ngasih kajian-kajian, tapi solusi-solusi praktis dan aplikatif. Begitu Mas Sony, pengen nyimak aja malam ini. Amin. Insya Allah. Ini baru di terasnya aja udah mau Allah manfaatnya nih ya Mas Ren ya. Guru-gurunya luar biasa ini. Banyak yang kasih testimoni juga berasa banget Ramadan ini jadi agak berbeda karena adanya webinar teras. Makanya coba mungkin ajakan Mas Ren nih supaya teman-teman yang ngundang yang lain Mas Ren. Simple aja sih. Kalau kita ngajak ajakan orang, dari Mas Ren. Ya, simple aja. Bahwa kalau kita ngajak orang sedekah kan dapat pahala sedekah tanpa ngurangin pahalanya dia. Nah, cara paling gampang dapat amal jariah di Ramadan ini adalah ngajak orang yang baru-baru untuk nyimak teras PPA setiap kajiannya. Karena ketika dia dapat insight, ketika dia malah sholatnya jadi lebih khusyuk, sedekahnya lebih jor-joran, lebih dekat ke Allah, nah itu semua pahalanya masuk ke teman-teman. Bayangin bukan hanya satu, tapi ada 100, mungkin 1000 yang teman-teman ajak, dan teman-teman sendiri juga nggak tahu ini ajakannya saya yang mana aja, tapi Allah maha mencatat. Jadi amal yang paling mudah adalah ngajak kebaikan kepada banyak orang, dan khususnya ngajak teras PPA Ramadan ini. Gitu, cerdas jadinya. Masya Allah. Siap, Mas Ren. Barakallah. Siap. Izin nyimak aja Mas Sony. Terima kasih, Mas Randy. Siap. Alhamdulillah ini sudah hampir 400 ya teman-teman ya. Terima kasih Mas Randy sekali lagi sambutan awalnya. Insya Allah teman-teman, jadi webinar teras PPA ini dipersembahkan sama PPA Institute, sama Yayasan Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, teman-teman Inspirator Amal, dan EWA Gold ya. Dan sepanjang Ramadan ini kita juga bagi-bagi hadiah, ya, bagi-bagi rezeki Ramadan, dan nggak tanggung-tanggung loh, nggak tanggung-tanggung. Hadiahnya itu sehari itu 6 door prize, 6 hadiah yang kepengen kita bagi. Di kajian duha 3, di kajian Ba'da Tarawih juga 3. Totalnya 6. Dari 6 itu 4 dalam bentuk merchandise, bisa buku, bisa topi, bisa kaos, dan lain sebagainya. Dan 2 dalam bentuk keping emas 24 karat dari EOA Gold. Ya udah banyak yang dapat, ayo jangan sampai nggak dapat nih, biar merata. Karena ada beberapa kali bahkan yang dapatnya berkali-kali, karena rajin banget nih ngikutin challenge-nya. Yang lain juga harus, ayo ikut kita sama-sama challenge ini. Nah caranya gimana? Caranya saya tulis di kolom chat ya kawan-kawan ya. Caranya untuk ikut challenge ini gampang. Share resume atau intisari apa yang paling mengena yang Anda dapatkan dari kajian gitu ya, dari kajian demi kajian yang teman-teman simak, lalu share di media sosial, sertakan hashtag teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajiannya. Malam hari ini bersama Mas Dedi, insya Allah hashtagnya adalah bahagia tanpa syarat. Ya, hashtag bahagia tanpa syarat. Sertakan juga linknya supaya banyak orang yang gabung. Sertakan website PPA, eoagold.id, dan wakaf bangunan pesantren. Jangan lupa supaya mudah didetek, tag FB dan IG-nya PPA Institute, Abulia Tama Indonesia, Wakaf Peradaban, dan eoagold.official. Tag juga FB atau IG-nya saya, Sony Abikim, dan juga Mas Reza Rendi, juga pemateri kita malam hari ini, Mas Dedi Irawan, sahabat dan guru saya, yang insya Allah untuk ngomongin yang ke tengah ini, Mas Dedi itu guru lah, tuh jadi contoh ya, pribadi yang tetap bisa tenang apapun kondisinya, dan saya jadi saksi atas itu semua karena sehari-hari saya bareng Mas Dedi ini. Makanya insya Allah mudah-mudahan hari ini kita sama-sama belajar dan Allah hujamkan hikmah wasilah lisannya Mas Dedi. Begitu teman-teman sekalian ya, Mas Dedi sudah bersama-sama kita nih, tengah kita. Saya sapa dulu Mas Dedi, boleh mic-nya Mas? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Mas Ded, apa kabar Mas Ded?
Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Semoga Ini kawan-kawan juga dari selalu sehat. Bekasi ya Mas Ded ya? Iya, Bekasi. Ini di luar planet Alhamdulillah. katanya ya. Siap. Siap. Oke, Mas Dedi, Masya Allah. Jadi kasih bocoran dikit dong Mas Ded. Kenapa materi malam hari ini nih menarik nih Mas Ded untuk kita simak dan betul-betul kita buka hati untuk mendengarkan Mas Ded. Iya, Masya Allah ya. Hari ini sebenarnya Halo, masih Mas Ded. ya, delay ya Mas ya. Gimana suaranya? Halo Cek. Mas. Ya, gimana? Halo. Nah, Dengar iya ada putus-putus nih. sebenarnya Nggak tahu sinyalnya apa sinyalnya Mas Dedi ya. Halo. gitu ya. Assalamualaikum Mas Ded, tes. monitor. Cek. Aman. Yang lain jelas Agak katanya putus-putus Mas Ded. Jelas. Yang lain gimana? Ya, Suara jelas ya? jangan sinyalnya saya nih yang bermasalah. Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi materi ini sebenarnya ya sempat sharing juga ke Mas Sony ya, terakhir umroh kita, bahwa ini sebenarnya keresahan pribadi lah dalam perjalanan hidup. Ternyata banyak orang yang tidak bisa menikmati hidupnya karena terlalu memberikan syarat ya atas kebahagiaannya. Dan mudah-mudahan sih lewat wasilah hari ini ya, semakin banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan apapun kondisinya. Insya Allah. Masya Allah. Siap Mas Ded. Iya ya, kita tuh kebanyakan syarat tuh bahagia tuh. Syaratnya ini, syaratnya itu. Akhirnya nggak bahagia-bahagia. Siap Mas Ded. Bismillah. Mudah-mudahan lewat lisannya Mas Dedi, Allah alirkan hikmah untuk semua kawan-kawan sekalian. Dan apa yang dibagikan sama Mas Dedi juga jadi jalan kelembutan hati. Ini ada yang di chat nih Mas Dedi. Jadi ingat umroh bareng Mas Dedi dan Mas Sony. Oh iya, terakhir umroh kemarin bareng Mas Dedi ya, kita ya Mas Dedi ya, bareng-bareng ya. Seru juga tuh umroh terakhir tuh. Ya mudah-mudahan segera Allah angkat wabah ini ya, dan kita bisa umroh bareng lagi, insya Allah ya. Oke teman-teman sekalian, kita buka hati kita kosongkan gelasnya ya, dan sama-sama kita niatkan hati untuk menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Mas Dedi, dipersilakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, seperti biasa ya, sebelum kita memulai teras PPA, ada baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga acara kita hari ini dipenuhi dengan keberkahan, dibimbing sama Allah, dan semoga hati kita dilembutkan semua sama Allah. Yuk, semuanya sejenak kita mengangkat tangan kita dan awali doa-doa kita dengan istighfar yang terbaik,
Ya, kita mohon ampun kepada Allah. Semoga dengan istighfar kita, Allah membuka pintu rahmatnya, pintu ampunannya kepada kita hari ini. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Allah yang maha menata pertemuan ini. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah atas semua dosa-dosa hamba. Ampuni hamba ya Allah atas semua kelalaian hamba selama ini ya Rabb. Bimbing hamba ya Rabb. Bimbing hamba ya Allah agar hamba bisa menjadi hamba terbaik. Ya Allah, siapapun yang hadir yang menyaksikan Zoom ini ya Rabb, catatkanlah ya Allah agar selalu menjadi hamba-hambamu yang selalu hakul yakin hanya kepadamu ya Allah, agar menjadi hamba-hambamu yang berhati bersih, berakhlakul karim. Penuhilah ya Allah hati-hati kami ya Rabb dengan rasa syukur. Lembutkan ya Allah, lembutkan hati ini ya Rabb. Jangan biarkan hati ini mengeras lagi ya Allah. Hamba kangen ya Allah, hamba rindu. Pengen banget ya Allah bisa merasakan nikmatnya doa lagi ya Allah. Pengen banget ya Allah bisa merasakan nikmat. Lembutkan ya Rabb, hujamkanlah hidayah dan pemahaman atas ilmu-ilmu yang bermanfaat hari ini ya Rabb, yang membuat hamba bisa yakin pada semakin dekat kepadamu ya Allah dan semakin mencintaimu ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua karunia yang Kau berikan kepada hamba ya Allah. Terima kasih juga ya Allah atas kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri hari ini ya Rabb. Nggak pernah terbayang ya Allah kalau seandainya hamba nggak diberi kesempatan lagi hari ini ya Rabb. Nggak pernah terbayang ya Allah kalau tadi pagi seandainya tubuh ini udah kaku. Mata ini nggak bisa kebuka lagi ya Rabb. Hamba sadar hamba belum siap ya Allah. Masih banyak dosa-dosa hamba ya Rabb. Masih banyak kesalahan hamba ya Allah. Maka ampuni hamba ya Allah. Panjangkanlah ya Allah usia hamba dalam ketaatan, dalam keimanan, dalam ketakwaan. Dan tutup usia hamba nanti ya Allah saat berjuang di jalan-Mu ya Rabb, saat berdakwah di jalan-Mu ya Rabb, dan saat sujud kepadamu ya Allah. Dan semoga hamba bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang beruntung ya Rabb, mendapatkan syurga-Mu dan bisa berkumpul dengan orang-orang soleh di surga-Mu nanti ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan berbahagia ya, apapun kondisinya. Insya Allah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah, ya, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Bahkan hari ini pun kita masih diberikan kesempatan sama Allah untuk menjalankan ibadah puasa, ya, beribadah, melakukan amal kebaikan, karena tidak semua orang diberikan sama Allah kesempatan ini. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang bisa menggunakan kesempatan yang diberikan sama Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Salat dan salam juga tak henti kita sampaikan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beruntung mendapatkan syafaatnya kelak, insya Allah. Amin ya Allah. Hari ini sebenarnya ya pengennya ngedenger aja nih. Ya, ada Mas Sony, ada Mas Randy, dan ada guru-guru yang lain, Masya Allah. Beberapa hari yang lalu ketika dikasih agenda sama Mas Sony, Mas Dedi dapat jadwal ngisi teras ya. Langsung saya bilang ke Mas Sony, guru-guru yang lain udah dapat jadwal belum gitu ya? Kalau belum, guru-guru aja duluan, saya mau belakangan gitu. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Karena memang benar pengennya sih dengerin ya, pengennya belajar, karena dia sangat sadar lah bahwa masih butuh ilmu, masih butuh belajar, dan diri ini masih banyak kurangnya. Dan mudah-mudahan di kesempatan ini, ya Allah bimbing lisan ini, Allah bimbing setiap katanya untuk menjadi hidayah, petunjuk buat diri saya pribadi khususnya, dan luasnya buat sahabat-sahabat semua yang menyaksikan kajian ini, insya Allah ya. Semoga Allah lancarkan, tidak ada kendala ya selama sesi ini berlangsung. Alhamdulillah. Boleh di next Mas Sony? Suaranya hilang-hilang ya. Coba boleh yang lain, apakah suaranya jelas atau memang hilang-hilang? Jelas banget ya. Baik. Judul atau tema kajian hari ini adalah bahagia tanpa syarat ya. Setiap orang, setiap hamba pasti mengidam-idamkan yang namanya kebahagiaan. Pengen banget hidup itu bahagia. Bahkan sering meminta sama Allah, ya Allah, hamba pengen banget ya Allah bahagia. Ya Allah, kirim hamba kebahagiaan ya Allah. Hamba nggak mau bersedih. Dan untuk mengawali sesi ini teman-teman, saya ingin bertanya kepada sahabat-sahabat semua. Ya kita kan sering minta nih, ya Allah, hamba ingin bahagia. Nah kira-kira apa sih yang bisa membuat teman-teman bahagia? Sampai-sampai itu setiap doa terus diucapkan sama Allah permintaan itu. Boleh ya teman-teman di chatnya diketik kira-kira apa yang biasa teman-teman inginkan dan itu bisa bikin teman-teman bahagia. Ya, kira-kira apa? Nah, ini ada ampunan Allah, utang lunas ya. Ke Baitullah, Masya Allah ya. Semoga sahabat-sahabat semua yang menyaksikan kajian ini bisa ke Baitullah ya bersama-sama dan bareng PPA ya pastinya, insya Allah mudah-mudahan dimaafin sama Allah, kemudian ada yang minta ridha Allah, keluarga bahagia, anak-anak yang soleh, jadi ahlul Quran ya, Masya Allah, amin ya, sambil baca sambil mengaminkan. Semoga dengan doa kita gitu ya kepada sahabat kita menjadi wasilah terkabulnya doa-doa kita semua hari ini. Karena ketika kita mendoakan orang lain, sejatinya kita sedang mendoakan diri kita sendiri ya, Masya Allah. Dapat jodoh ya, kemudian ya Masya Allah ya, rata-rata ya. Nah ini dia. Banyak banget nih kalau ditulis ya. Amin ya Allah. Semoga apapun menjadi harapan teman-teman bisa terwujud dan itu menjadi yang terbaik menurut Allah ya, insya Allah. Baik. Nah, kalau tadi pertanyaan saya, apa yang bisa membuat teman-teman merasa bahagia? Ya. Kadang kita minta, ya Allah, hamba pengen banget hutang hamba lunas. Ya Allah, hamba pengen banget keluarga hamba harmonis. Ya Allah, hamba pengen anak-anak hamba soleh. Ya Allah, hamba pengen banget ya Allah agar hamba bisa mendapatkan ya jabatan tertentu dan sebagainya. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah dengan harapan kalau itu tercapai itu kita bisa bahagia. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi yang bikin kita bahagia. Nah, kali ini saya ingin bertanya kepada teman-teman, lalu apa yang membuat teman-teman merasa tidak bahagia? Boleh di-share ya? Apa yang membuat kawan-kawan ini seringkali merasa tidak bahagia? Boleh di chat ya, boleh responnya. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menjawab. Hati yang gerasa kusuk ya.
jauh dari Allah, belum bisa maksimal, belum bisa jadi wasilah kemudahan, emosian. Ya, Masya Allah, ini jawabannya udah luar biasa. Kayaknya materi hari ini udah nggak perlu nih ya. Ya, belum bisa bayar apa tadi? Belum bisa bayar hutang ya. Iman yang naik turun, pasangan yang mungkin belum berubah, ganjalan tisu, amanah yang belum selesai, harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah ini ya, Masya Allah, luar biasa ya. Begitu banyak jawabannya. Nah ini ada yang jawabannya sudah akhirat banget gitu ya, ada yang dunia, masih dunia. Tapi nanti kita bahas semua teman-teman, nggak apa-apa. Ya, kalau jawabannya masih, ya saya tidak bahagia mas, kalau yang pertanyaan tadi nggak tercapai. Ya kalau yang tadi saya harapkan, yang saya minta tidak terwujud, maka saya tidak bahagia. Maka dari sini teman-teman, ternyata kebahagiaan itu, kalau boleh saya kelompokkan, dibagi menjadi dua. Ya, bahagia dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada bahagia bersyarat. Yang kedua, ada bahagia tanpa syarat. Bedanya di mana, Mas? Bedanya seperti ini. Kalau bahagia bersyarat, artinya bahagianya ada syaratnya. Mas, saya bahagia kalau utang saya lunas. Mas, saya bahagia kalau pasangan saya sudah berubah. Mas, saya bahagia kalau pekerjaan saya sudah sukses. Mas, saya bahagia kalau saya sudah sehat, sudah sembuh dari sakit ini. Mas, saya bahagia kalau ini, kalau itu. Nah, kalau teman-teman memiliki kebahagiaan seperti ini hari ini, tandanya bahagianya kita hari ini masih bahagia bersyarat. Ya. Kalau bahagia tanpa syarat, bedanya di mana, Mas Dedi? Bedanya adalah di kalimatnya aja sebenarnya. Kalau yang tadi bahagia, saya bahagia kalau bahagia tanpa syarat, bahagia walaupun. Bedanya tipis, tapi pengaruhnya ini sangat-sangat besar ya dalam kebahagiaan hati kita. Mas, saya bahagia walaupun pasangan saya belum berubah. Mas, saya bahagia walaupun uang saya masih sedikit. Mas, saya bahagia walaupun saya masih gagal hari ini. Mas, saya bahagia walaupun sedang sakit. Ya, bahkan ketika kita sedang sakit sekalipun kita masih bisa merasa bahagia. Ya, kira-kira dari dua jenis kebahagiaan ini, kalau melihat jawaban teman-teman tadi ya di 2 slide sebelumnya, kira-kira sahabat-sahabat semua kira-kira berada di yang mana kira-kira? Dari jawaban yang tadi ya, teman-teman bisa menilai sendiri. Oh, saya udah masuk yang 2. Oh, saya masih, kayaknya masih 1 mas gitu ya. Saya bahagia kalau utang saya lunas. Saya bahagia kalau pasangan saya sudah berubah. Saya bahagia kalau anak saya sudah nurut. Terus kalau nggak nurut anaknya nggak bahagia. Kalau utangnya belum lunas nggak bahagia. Kalau masih gagal ternyata masih belum bahagia. Artinya bahagia kita masih bersyarat. Bahayanya kawan-kawan, kalau bahagia kita masih bahagia bersyarat, sampai kapanpun maka kita tidak akan pernah merasakan yang namanya bahagia. Meskipun syaratnya terpenuhi. Ya. Saya ulangi teman-teman, kalau bahagia kita hari ini masih bahagia bersyarat, maka tidak heran sampai detik ini kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Bahkan atau sekalipun syaratnya itu bisa terpenuhi. Kenapa? Karena yang namanya manusia, seandainya syaratnya sudah terpenuhi, maka akan muncul syarat berikutnya. Inilah sifat manusia. Awalnya ya dulu mungkin belum punya kendaraan, masih naik sepeda motor gitu ya, hujan-hujanan di lampu merah, kemudian berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya punya mobil kayaknya enak ya Allah. Ya. Kalau saya punya mobil kayaknya enak ya Allah, nggak kehujanan, nggak kepanasan, maka ya Allah saya bahagia kalau saya punya mobil ya Allah. Nggak apa-apa deh ya Allah, mobil yang kecil aja. Awalnya nggak apa-apa yang kecil gitu ya. Akhirnya dia nabung, dia berikhtiar, dia berusaha, terkumpul uangnya, dan akhirnya kebeli mobilnya. Pertanyaan saya, sahabat-sahabat semua, ketika mobil itu kebeli, bahagia nggak kira-kira? Bahagia nggak kira-kira? Ketika udah nabung nih, mobilnya kebeli, kira-kira bahagia nggak? Ada yang jawab enggak ya? Ya bahagia selama 3 bulan. Ya, ini kayaknya udah alumni nih.
Ya, bahagia Mas, betul. Di awalnya bahagia. Pertanyaannya berapa lama? Ya, ternyata setelah diteliti, bahagia yang seperti ini paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan, mobilnya menjadi biasa, muncul keluhan-keluhan baru, sehingga syukurnya hilang, dan akhirnya muncul syarat berikutnya. Tiba-tiba lagi jalan naik mobil gitu ya, di jalan tol, disalip Avanza, weng gitu ya. Ternyata mobilnya gempa bumi, goyang. Ya, karena kecil, ketiup angin dikit langsung goyang. Ketika mobilnya goyang, bahagianya hilang. Yang muncul adalah mengeluh. Ya Allah, ini mobil nggak enak banget, soknya keras, sempit gitu ya, nggak bisa bawa orang banyak. Saya bahagia ya Allah kalau saya mobil udah ganti jadi mobil itu. Akhirnya apa? Syaratnya naik, bahagianya hilang. Kemudian ngumpulin lagi, nabung lagi, ya sampai terkumpul bisa beli mobil Avanza. Pertanyaannya, ketika kebeli mobil Avanza, bahagia nggak kira-kira? Bahagia. Berapa lama? Sama. Ya paling lama 3 bulan. Ya, di bulan pertama itu mobil bersih terus. Kenapa bersih terus? Setiap 5 menit sekali dielap. Ya, dicuci terus, itu bahkan mobil nggak boleh kena debu. Kalau bisa dilaminating, mungkin mobilnya dilaminating gitu ya. Saking sayangnya, saking bahagianya. Tapi pertanyaannya, berapa lama? Setelah 3 bulan jalan di jalan tol, ya, kemudian disalip gitu ya, sama mobil Pajero, masih goyang juga. Kemudian muncul lagi syarat berikutnya, ya Allah saya nggak bahagia punya mobil ini, saya bahagia kalau udah ganti itu. Dan sampai kapanpun teman-teman, maka kalau kita masih bahagia bersyarat, maka kita tidak akan pernah memiliki yang namanya bahagia seutuhnya gitu ya. Bahagianya akan hilang, muncul keluhan-keluhan baru dan penderitaan-penderitaan berikutnya. Maka teman-teman, insya Allah hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki kebahagiaan apapun kondisinya. Ya, mau nggak kira-kira hari ini kita sharing bagaimana cara atau langkah agar setelah ini kita bisa bahagia apapun kondisinya. Ya, semoga Allah ridho ya. Bismillah. Nah, ini dalam sebuah hadis juga disampaikan bahwa sifat manusia itu tidak pernah puas ya. Kalau udah dapat satu gunung, maka dia akan mau gunung berikutnya. Seperti itulah. Kalau kita masih bersyarat, syarat terpenuhi akan muncul syarat berikutnya dan seterusnya. Maka tidak akan pernah bahagia. Nah, langkah awal kawan-kawan, kalau kita ingin bahagia, apapun kondisinya, yang paling pertama harus kita perbaiki adalah tujuan, ya, tujuan hidup. Kalau kita lihat gambar ini, ya coba kita perhatikan, kira-kira apa yang membuat orang tersebut rela bersusah-susah, bahkan mengeluarkan banyak biaya mungkin, tenaga, waktu yang dikeluarkan, hanya untuk melakukan yang dia kerjakan saat ini. Ya, mendaki tebing atau mendaki gunung. Kira-kira apa yang bikin dia kok rela gitu menghabiskan waktunya melakukan itu? Kira-kira apa? Karena apa? Ya, karena dia punya tujuan, ya. Karena dia punya tujuan, maka dia rela melakukan apapun untuk tujuannya. Ada target, betul sekali, ya. Kalau kita hidup punya tujuan, pasti semangat. Ya, ada seorang bapak, dia rela kerja pagi, siang, sore, bahkan panas-panasan, bahkan hujan-hujanan, nggak kenal waktu. Kenapa? Karena dia punya tujuan, agar anaknya bisa sekolah lebih tinggi, agar keluarganya bahagia, agar bisa memberikan nafkah terbaik buat anaknya. Ya, kalau kita punya tujuan dalam hidup, maka kita rela ya melakukan apapun untuk meraih tujuan itu. Pertanyaannya teman-teman, ya, tujuan hidup kita apakah sudah tepat? Jangan-jangan tujuan hidup kita masih salah. Tujuannya masih dunia. Ya, banyak orang yang hari ini, ya, kalau bahasanya Mas Sony di kelas The Happiness Journey ya, banyak orang di hari ini yang terkena sindrom salah meletakkan anak tangga di dinding yang salah gitu ya, meletakkan anak tangga di dinding yang salah. Dia capek-capek bersusah payah sampai puncak, ya setelah sampai puncak dia kecewa. Ya Allah, ternyata ini ternyata bukan ini yang saya cari. Banyak orang di hari ini yang ternyata tujuannya masih salah. Ketika udah mencapai semuanya, ternyata semua adalah kebahagiaan semu, dan akhirnya dia bingung. Ya Allah, saya mau ngapain lagi? Kita seringkali lupa bahwa sebaik-baiknya tujuan adalah yang menjadi hamba Allah, mencari ridhonya Allah. Dan ini sudah dibahas
di materinya Mas Randy hari pertama ya, di kajian teras. Teman-teman boleh nanti ulang lagi kajian Mas Randy. Ini membahas tentang ini semua. Orang-orang yang tujuan hidupnya sudah ke Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, dan insya Allah ya, dia akan memiliki kebahagiaan apapun kondisinya. Dulu teman-teman, dalam perjalanan hidup, saya ingin bercerita tentang perjalanan hidup saya sendiri. Dulu ketika saya hidup, saya seringkali mengandalkan yang namanya logika, ya. Sering bikin aturan sendiri. Dan kalau kita udah sering pakai logika, biasanya kita sulit diatur. Nah, itu dulu saya begitu. Dan target hidup nggak muluk-muluk kok. Kalau sudah sekolah, mau kuliah, kalau kuliah kerja yang baik. Kalau kerjanya baik, dilihat atasan, ya dapat gaji banyak, pasti bahagia. Dan suatu hari tujuan hidup saya adalah saya menjadi orang sukses, dan saya harus mendapatkan jabatan tertinggi di perusahaan itu. Dulu saya bekerja mulai dari level paling bawah, dan saya percaya ketika saya bekerja dengan baik, dengan loyalitas tingkat tinggi, ya, saya akan bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Dan akhirnya saya jadi orang sukses. Dan betul teman-teman, saya dulu kerja nggak kenal waktu, nggak kenal capek, nggak kenal pagi, nggak kenal malam. Ketika bos telepon, "Dad di mana?" Langsung berangkat. "Dad lagi butuh ini," langsung jalan. Terus. Dan benar teman-teman, dalam waktu kurang dari 2 tahun, ya, saya bisa mencapai level dari bawah sampai level atas, ya, yang tertinggi saat itu di cabang itulah seperti itu. Tapi ketika saya udah mencapai puncak, gaji udah besar gitu ya, tunjangan banyak, tapi hati ini kosong. Ya Allah, apa ini yang saya cari ya? Ketika saya sibuk, saya malah jauh dari Engkau ya Rabb. Seringkali sholat juga kelewat. Yang lebih parah ketika ada kunjungan dari luar ya, dulu atasan saya orang luar, orang Perancis, dan dia kalau kunjungan tuh nggak kenal waktu. Dan dulu pernah bertepatan dengan sholat Jumat, itu perang batin luar biasa. Mau ditinggal nggak enak gitu ya, karena dia datang juga jarang-jarang. Dan saya di situ orang yang bertanggung jawab, ya. Kalau nggak ditinggal, ya dosa gitu ya. Jadi banyak pergulatan batin saat itu. Dan akhirnya teman-teman benar, ketika tujuannya hanya untuk dunia, akhirnya apa? Lelah, kecewa, dan ujungnya adalah kegagalan. Dan dalam perjalanannya, Masya Allah, saya bertemu dengan sahabat-sahabat di PPA. Saya bersyukur banget ya bisa ketemu sama Mas Sony, Mas Randy, gitu ya. Dan guru-guru yang lain, ada Pak Helmi. Ya Masya Allah, itu yang merubah hidup saya. Yang dulu tujuannya dunia, kemudian saya berusaha untuk meluaskan hajat hidupnya. Bukan untuk diri sendiri, tapi ya untuk bermanfaat sebanyak orang untuk meraih ridhonya Allah. Dan anehnya teman-teman, ketika tujuan hidup kita sudah semata karena Allah, ya, yang namanya bahagia itu akan hadir. Kedamaian itu akan hadir ketika kita benar-benar sudah menghadapkan hati dan wajah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah. Dan kawan-kawan semua, yuk coba kita renungi bareng-bareng hari ini. Kira-kira sudah benarkah tujuan kita hari ini? Jangan-jangan ya kita masih sibuk ngejar dunia hingga kita lupa sama yang punya dunia. Kita sibuk ngejar uang sampai kita lupa sholat, lupa berdoa. Kita sibuk meeting. Atau mungkin ya, saya pernah ditanya oleh salah satu guru yang ini sangat membekas di hati saya. Beliau bertanya begini, "Dad, ketika kita meeting sama bos, kemudian ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kita lebih berani izin kemana? Izin sholat atau izin ke toilet?" Di situ saya bengong, ya Allah, iya ya. Seringkali kita cuma berani izin ke toilet dibanding izin sholat. Benar nggak kira-kira? Padahal waktunya kurang lebih sama, nggak jauh beda. Tapi mulai dari situ saya mulai sadar, ya Allah, iya ya. Sebenarnya tujuan hidup saya sih gimana? Apakah tujuan saya udah benar?
Jangan-jangan saya lebih takut sama bos dibanding sama Allah. Jangan-jangan saya hanya sibuk mencari perhatian makhluk, bukan yang menciptakan makhluknya. Jangan-jangan saya hanya melakukan yang saya mau, bukan yang Allah mau. Di situ saya merenung dalam sekali, ya lama, sampai ya Masya Allah. Akhirnya saya merubah tujuan hidup. Ya Allah, mulai hari ini terserah Engkau ya Allah mau jadikan hamba seperti apa. Yang penting hamba bisa jadi manfaat buat sebanyak mungkin orang ya Allah. Pakai badan ini ya Allah, pakai semuanya ya Allah untuk berjuang di jalan-Mu, menyeru kebaikan, ajak sebanyak mungkin orang kembali kepadamu ya Allah. Anehnya Bapak Ibu, di titik itu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hadir. Dan salah satu nikmat terbesar adalah dikumpulkan dengan orang-orang soleh, para guru, para sahabat, termasuk berkumpulnya kita di Zoom ini ya. Saya senang, saya bersyukur banget bisa hadir di tengah sahabat-sahabat semua. Saya berbicara di depan ini bukan berarti yang paling soleh, bukan berarti yang paling baik, bukan berarti yang paling sempurna, enggak. Saya percaya, saya yakin masih banyak ya, yang mungkin hadir hari ini yang ilmunya jauh lebih tinggi dibanding saya, yang pengalamannya jauh lebih luas, lebih soleh, lebih alim dibanding saya. Tapi Masya Allah, sahabat-sahabat semua masih mau merendahkan hatinya untuk menyaksikan kajian ini. Ya, semoga ini jadi wasilah Allah menolong kita semuanya. Dan saya juga berdoa dari tadi sore, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak tahu mau ngomong apa, saya juga nggak tahu mau memberikan apa, karena sejatinya saya nggak bisa ngasih hidayah, hanya Engkau ya Allah bisa ngasih petunjuk, yang bisa ngasih hidayah. Bimbing lisan ini ya Allah, dan jadikanlah ya Allah kegiatan ini, kajian ini ya Allah menjadi penggugur dosa-dosa saya dan menjadi amal jariah buat saya sendiri. Ini pesan Mas Randy yang selalu saya ingat sampai sekarang. Ya Mas Dedi, kita jadi trainer bukan berarti kita sudah soleh, bukan berarti kita sudah baik, tapi bisa jadi Allah terlalu sayang sama kita sampai-sampai ya mungkin karena dosa kita yang banyak, amal kita yang masih sedikit, Allah mau ngasih kita kesempatan beramal, di mana dengan amal itu kita bisa menjadi yang mudah-mudahan hamba yang dicintai sama Allah. Ya, jadi amal jariah, menjadi penyuruh kebaikan. Maka saran saya teman-teman, betul yang tadi disampaikan Mas Randy, kalau kita mendapatkan ilmu, ya jangan buat diri sendiri. Kalau bisa yuk ajak sebanyak mungkin orang hadir di sini, ya hadir di kajian-kajian, dan mudah-mudahan ketika orang itu berubah, selama ilmu itu dipraktekkan sama orang itu, amalnya terus mengalir kepada teman-teman semua. Inilah pentingnya dakwah ya, pentingnya dakwah. Dan ada satu kalimat yang saya kutip dari statusnya Mas Sony di Facebook beberapa hari yang lalu, ya kebahagiaan itu datang dari ya tandanya iman kita sedang on gitu ya, sedang hidup hatinya. Tapi ketika kita sudah mulai mengeluh, sudah mulai uring-uringan, sudah mulai gelisah, tandanya hati kita, iman kita sedang turun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk berhenti sejenak, menjeda hidup, dan tanyakan kembali, kenapa saya hidup? Ya, ada 3 pertanyaan yang harus selalu ditanya ke dalam diri kita. Ya Allah, saya ini dari mana, sedang apa, dan mau kemana? Orang-orang yang paham tujuan hidupnya, maka dia akan bahagia. Dia akan memiliki hati yang tenang. Mau dibikin susah, ya, mau dibikin senang, ya dua-duanya baik, dua-duanya dari Allah. Dan dua-duanya bisa menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah. Pahami teman-teman bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, di mana yang namanya perjalanan pasti ada akhir. Ya, perjalanan pasti ada akhir. Dan hidup ini teman-teman adalah tempat cari bekal sebanyak-banyaknya agar ketika kita pulang kampung nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan puncak kebahagiaan adalah bisa berjumpa dan diizinkan sama Allah melihat wajahnya Allah. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung itu, kawan-kawan semua. Insya Allah ya.
Dan yang namanya sebuah perjalanan ya pasti tidak mudah, kadang ada gelombangnya, kadang ada belokannya, ada ujiannya. Ya kawan-kawan semua. Dan perbekalan yang Allah siapkan di perjalanan ini terkadang datang dengan 2 cara atau bisa kita raih dengan 2 cara. Yang pertama, perbekalan ini kita bisa raih dengan ibadah kita, amalan-amalan kita. Ini adalah bekal kita, ya. Maka teman-teman, kalau teman-teman ingin bahagia nanti di kampung akhirat, di negeri akhirat, di surganya Allah, maka berjuanglah. Ingat, kalau kita udah punya tujuan yang jelas, maka kita akan rela mengerahkan semuanya hanya untuk meraih impian kita. Sama seperti tadi pendaki gunung, ketika dia udah tahu tujuan adalah puncak gunung, bahwa di sana ada keindahan, maka saya rela bersusah payah meraih itu semua. Nah pertanyaannya, gimana kalau tujuan teman-teman sudah ke Allah? Gimana kalau tujuan kita adalah ya ingin berjumpa dengan Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah SAW. Ketika tujuan itu udah kuat, saya yakin kawan-kawan akan berusaha mati-matian untuk meraih itu semua. Mengerahkan tenaga, pikirannya, hartanya untuk berjuang di jalan Allah. Udah nggak kenal lelah tuh sholat tahajud. Udah nggak sayang-sayang lagi sedekah. Kenapa? Karena tujuannya udah jelas. Memiliki tujuan yang jelas. Ya. So sahabat-sahabat semua, pahami bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan dan Allah akan uji kita. Dan ini dijelaskan sama Allah dalam surat Al-Anbiya ya. Bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Artinya apa? Bahwa perjalanan ini pasti ada akhir. Ya, boleh dibuka Mas Sony, di situ ada ayatnya biar nanti teman-teman bisa melihat juga. Ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Artinya apa? Perjalanan ini pasti ada akhir. Sadari itu kawan-kawan. Dan dunia ini bukan tujuan akhir. Maka yuk kita renungi, kita introspeksi diri. Apakah tujuan kita sudah benar? Atau jangan-jangan tujuan kita hari ini masih dunia. Pengen dilihat orang, pengen dapat jabatan tinggi, pengen sukses dan sebagainya. Apa hanya itu? Ya. Dan Allah bilang, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Lihat teman-teman kalimatnya, Allah akan menguji kita dengan keburukan dan kebaikan. Jadi yang namanya ujian dari Allah itu bukan kesempitan doang. Bukan kesusahan doang. Tapi lapangnya kita, jayanya kita, itu juga ujian dari Allah. Karena memang ujian, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita dalam keadaan lapang, tidak bisa ingat sama Allah, lupa sama Allah, lalai dari Allah, maka Allah hadirkan kesempitan. Tujuannya apa? Biar kita balik kepada Allah. Maka teman-teman, jangan sampai kita yang diberi kelapangan, ya lalai dengan kelapangan itu, diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, karena semua itu ujian. Kita amanah enggak? Ketika dititipin sama Allah, apakah digunakan di jalan Allah atau digunakan di jalan maksiat? Begitupun dengan keburukan. Ketika dikasih keburukan, apakah dia mau bersabar atau dia akan mengeluh? Ada 2 tipe teman-teman di sini. Orang, yang pertama tipe orang beruntung, yang kedua orang yang tidak beruntung. Orang yang beruntung ketika dihadirkan ujian, maka dia mendapatkan panen pahala. Ya. Dari apa? Dari kesabarannya, dari keikhlasannya, keridhoannya. Tapi orang-orang yang tidak beruntung, ketika dikasih masalah, dia hanya mendapatkan kecewa, sakit hati, mengeluh dengan keadaan, bahkan nambah dosa. Maka teman-teman, kuncinya adalah saat ini kacamata apa yang kita pakai? Kacamata dunia atau kacamata akhirat? Ya, kalau kita masih pakai kacamata dunia, maka ukuran kenikmatan, ukuran kebahagiaannya ya masih dunia. Tapi kalau kacamata akhirat, ini Masya Allah, ya ukurannya adalah akhirat. Nanti kita bahas ya, apa bedanya.
Seringkali yang membuat hidup kita tidak bahagia adalah karena kita mendapatkan sebuah permasalahan. Ya, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita inginkan, atau tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Inilah yang seringkali membuat kita tidak pernah bahagia. Kita lupa bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi ini, itu terjadi atas izin siapa? Boleh share-nya? Teman-teman, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, ini terjadi atas izin siapa? Izin kita, atas usaha kita, atau atas izinnya Allah? Izinnya Allah ya. Semua yang terjadi adalah atas izinnya Allah. Dan yang Allah hadirkan, yang Allah berikan kepada hambanya, kira-kira itu pasti yang terbaik, agak baik, atau yang paling buruk? Yang mana kira-kira? Sepakat semua ini? Yang terbaik ya. Semua yang Allah hadirkan untuk hambanya itu pasti yang terbaik. Termasuk teman-teman kondisi kita hari ini yang masih punya masalah. Saya mau nanya, kira-kira kondisi kita hari ini yang masih punya masalah, itu kondisi yang apa? Yang terbaik ya. Masya Allah. Kalau kita menyadari bahwa kondisi kita hari ini yang meskipun masih punya masalah adalah kondisi yang terbaik, maka tidak sepatutnya kita mengeluh lagi kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Kawan-kawan, yakini semua adalah yang terbaik. Mau dikasih senang, mau dikasih susah, dua-duanya adalah yang terbaik dari Allah. Dan orang-orang yang beruntung teman-teman ketika dikasih kesulitan, itu menjadi jalan sabarnya untuk mendekat kepada Allah, dan ketika dikasih kemudahan, ketika dikasih kebahagiaan, ya, ini menjadi jalan syukur dia untuk mendekat kepada Allah. Dua-duanya dia gunakan untuk mendekat kepada Allah. Inilah orang-orang yang beruntung. Yang tujuan hidupnya adalah Allah. Just focus on Allah. Masalah kelihatan nggak enak. Kenapa? Karena puzzle-nya belum lengkap. Coba lihat puzzle itu, kawan-kawan. Kalau puzzle-nya masih satu keping, kira-kira bentuknya jelas nggak? Bentuknya bagus nggak? Gambarnya indah nggak kira-kira? Ya, bentuknya nggak karuan, gambarnya nggak jelas. Itulah masalah kita hari ini. Kelihatannya nggak jelas, kelihatannya nggak bagus, gambarnya juga mungkin, ini gambar apa? Bukan yang saya inginkan, saya nggak mau warna merah, gitu ya. Saya maunya warna putih semua, kenapa ada warna merah di sini? Seringkali begitu kawan-kawan. Masalah kelihatan nggak enak, kelihatan menyedihkan, kelihatan menyakitkan. Kenapa? Karena puzzle-nya belum lengkap. Tapi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yuk mulai detik ini, yakini dalam hati kita masing-masing, sadarilah bahwa puzzle kehidupan kita sedang dilengkapi sama Allah setiap kepingnya, satu persatu, setiap hari. Tak, 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 tak. Yakini teman-teman bahwa puzzle kehidupan kita sedang dilengkapi sama Allah. Dan ketika semuanya sudah lengkap, kawan-kawan, saya yakin ketika puzzle-nya nanti sudah lengkap, kita semua akan terkagum-kagum dengan maha baiknya Allah. Dan pada akhirnya, kita akan bilang begini sama Allah, ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak digituin, saya nggak kayak gini. Dan berapa kali kawan-kawan kita bilang begitu sama Allah, betul nggak? Ya Allah, iya ya, kalau dulu saya nggak dibangkrutin, kalau dulu saya nggak di PHK, ya Allah, saya nggak jadi pengusaha. Lah dulu pas di PHK rasanya gimana? Nggak enak, menyakitkan, menyedihkan. Kenapa? Karena puzzle-nya belum lengkap. Iya ya mas, kalau dulu saya nggak diputusin mantan saya nggak ketemu suami saya yang sekarang. Lah dulu pas diputusin gimana rasanya? Kiamat mas Dedi. Kenapa berasa kiamat? Puzzle-nya belum lengkap. Kawan-kawan yakini satu hal, Allah berkali-kali bilang di Al-Quran. Apa kata Allah? Aku tidak pernah menzolimi hambaku. Allah cuma ingin memberikan yang terbaik untuk hambanya. Maka teman-teman, mulai saat ini, yuk percayalah. Allah selalu menyiapkan yang terbaik untuk hambanya.
Meskipun saat ini belum baik, kelihatan belum baik, yakini adalah yang terbaik. Dan puzzle-nya belum lengkap. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita untuk terus ya, meyakini bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita semua. Insya Allah ya. Baik, boleh di next Mas Sony. Nah, kawan-kawan, masalah adalah tanda cinta Allah. Saya ingin menyampaikan, ini juga salah satu pegangan saya dari salah satu guru kehidupan saya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah buat beliau ya, ketika saya teruskan lagi ilmunya kepada sebanyak mungkin orang. Teman-teman, ada 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Ya, ada 3 tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Yang pertama, ketika hamba itu ingin berbuat dosa, ingin berbuat maksiat, maka Allah akan gagalkan. Pernah nggak kita merasakan ini, teman-teman? Pernah nggak kita ngalamin ini? Ketika kita udah merencanakan sebuah dosa, sebuah maksiat, tiba-tiba nggak tahu kenapa Allah bikin gagal. Entah tiba-tiba ada yang ngeliat, entah tiba-tiba ada yang mergokin, dan akhirnya kita nggak jadi melakukan itu. Dan sadari teman-teman, itu adalah tanda cinta Allah kepada kita. Karena Allah pengen jagain kita dari dosa itu. Ya, jadi tanda cinta Allah yang pertama adalah ketika kita ingin berbuat dosa, Allah gagalkan. Yang kedua, tanda cinta Allah yang kedua adalah ketika kita punya niat baik, maka Allah akan mudahkan. Ya, kalau kita punya niat baik, Allah mudahkan. Pengen banget umrohin orang tua, pengen umrohin keluarga, gitu ya. Pengen umrohin guru, tiba-tiba rezekinya dilancarin sama Allah. Pengen bangun rumah tahfiz, pengen bikin rumah panti asuhan gitu ya, yatim piatu, tiba-tiba rezekinya dihadirkan sama Allah. Allah mudahkan jalannya, tiba-tiba dia hadirkan orang-orang yang bisa nolong dia. Tiba-tiba ada yang wakaf rumahnya, tiba-tiba ada yang sedekah luar biasa besar. Dan ini adalah tanda cinta Allah yang ingin memudahkan niat baik kita, teman-teman semua. Dan tanda cinta Allah yang ketiga adalah ketika Allah hadirkan yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Masalah adalah tanda cinta Allah. Kenapa? Karena masalah adalah salah satu undangan Allah kepada seorang hamba untuk kembali menghamba. Saya ulangi teman-teman, masalah Allah hadirkan sebagai undangan. Undangan dari Allah kepada seorang hamba untuk kembali apa? Kembali menghamba. Karena banyak orang yang baru ingat sama Allah ya ketika punya masalah. Ya ketika hidupnya lagi susah, ketika lagi bangkrut, ketika utangnya banyak, ketika pasangannya lagi bermasalah, baru ingat sama Allah. Doanya mesra, ya Allah, tolong saya ya Allah, bimbing saya ya Allah. Tapi ketika kondisi kita lagi lapang, ya ketika kondisi kita lagi sukses, lagi jaya, kita sering kali lupa sama Allah. Maka teman-teman, masalah adalah tanda cinta Allah untuk hambanya. Ya, dan kita sudah belajar teman-teman, ketika kita bisa merasakan cintanya, ya, ketika kita bisa merasa cinta Allah di setiap permasalahan hidupnya, kira-kira masalah pada akhirnya jadi masalah nggak? Ya, kawan-kawan, ketika kita bisa merasa dicintai sama Allah, ketika mendapatkan masalah apapun bentuknya, pada akhirnya masalah jadi masalah nggak kira-kira? Enggak ya, Masya Allah. Betul teman-teman, ketika kita bisa merasa dicintai sama Allah dengan masalah kita, maka masalah tidak lagi jadi masalah. Ya, ini kisah Nabi Ayub. Ya, apapun masalahnya, beliau cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah ya. Kenapa? Karena di setiap masalahnya dia menyadari satu hal, semua adalah yang terbaik dari Allah. Dan tugas saya sebagai hamba adalah ya bersyukur, apapun masalahnya, syukuri. Bahkan dalam sebuah hadis, ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya musibah. Ya, bahasanya bukan keburukan tapi kebaikan. Ya, jadi masalah adalah tanda cinta Allah kepada seorang hambanya. Bahkan teman-teman, ini satu hal lagi yang seringkali kita lupa. Seringkali Allah hadirkan masalah sebagai wujud pengabulan doa kita sendiri. Ya, masalah seringkali hadir sebagai wujud pengabulan doa kita sendiri hari ini. Sering nggak kita berdoa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya? Sering nggak kira-kira? Sering ya? Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Setelah berdoa, tiba-tiba besoknya dikasih masalah sama Allah. Contoh, tiba-tiba dikasih sakit. Pertanyaannya, ketika lagi sakit, doanya apa?
ya Allah sembuhin saya gitu ya. Terus maunya apa? Jangan-jangan sakitnya adalah cara Allah mengabulkan doanya yang kemarin. Karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosanya. Allah ingin menghapus dosa-dosanya, maka Allah kasih sakit. Cuma seringkali kita salah sangka sama Allah. Ada yang berdoa di depan Ka'bah, ya Allah lancarin usaha saya, bikin saya sukses, ya Allah berikan hamba rezeki yang barokah. Itu doa di depan Ka'bah. Seminggu kemudian pulang ke Indonesia, tiba-tiba di Indonesia perusahaannya dibikin bangkrut, dibikin gulung tikar, dibikin tutup. Pertanyaan saya, ini musibah apa anugerah? Musibah atau anugerah kira-kira? Masya Allah ya, jawabannya anugerah. Ya, tergantung kita melihat dengan kacamata apa. Lagi-lagi, kalau kita melihat dengan kacamata dunia, tidak ada masalah yang enak, tidak ada bangkrut yang enak, tidak ada sakit yang enak. Kenapa? Karena kacamata dunia hanya melihat kebahagiaan dari pencapaian dunia. Tapi kalau kacamata akhirat, melihat masalah, oh jangan-jangan ini penggugur dosa saya. Oh jangan-jangan ini tiket surga saya. Coba lihat teman-teman, jangan-jangan Allah gagalin usahanya, Allah tutup usahanya karena Allah ingin mengabulkan doanya yang di Mekah. Kemarin minta apa? Pengen usaha yang sukses, yang barokah, betul ya? Gimana Allah mau ngasih yang itu kalau yang ini masih ada? Karena yang ini masih banyak kezolimannya, banyak ribanya, banyak lalainya, banyak yang haramnya. Maka nggak ada cara lain teman-teman, Allah akan tutup dulu. Biar apa? Biar kita menemukan perusahaan yang kemarin minta sama Allah. Allah akan perjalankan. Ya kadang Allah bikin kita merasa gagal dulu. Biar nanti ujungnya, ya Allah iya ya, kalau dulu saya nggak digagalin, saya nggak jadi kayak gini. Ingat teman-teman, masalah kelihatan nggak enak karena apa? Puzzle-nya belum lengkap. Boleh next Mas Oni? Ya. Maka kunci dari bahagia itu teman-teman, yuk selalu baik sangka sama Allah. Ini kuncinya. Yang bikin kita nggak bahagia karena kita nggak baik sangka sama Allah. Kita buruk sangka, ya Allah ini kenapa susah begini, kenapa engkau nggak sayang sama hamba. Seringkali kita salah sangka sama Allah. Ya. Maka teman-teman mulai hari ini yuk jaga prasangka baiknya sama Allah. Yakini bahwa semua adalah yang terbaik. Ya, yang terbaik. Ya, boleh di next Mas Oni, di situ ada kalimatnya sahabat yang saya kutip. Ya, jadi teman-teman pegang kalimat ini, ya. Ini dari sahabat Umar bin Khattab. Aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku tidak pernah tahu di antara keduanya itu mana yang paling baik. Ya, karena bisa jadi keburukan itu yang lebih baik dibanding kelapangannya, atau sebaliknya. Dan dua-duanya, ingat semua yang terjadi adalah pasti yang terbaik. Mau itu bentuknya keburukan menurut kita, atau kebaikan menurut kita, karena menurut Allah itu pasti yang terbaik. Ya. Jadi teman-teman kuncinya adalah baik sangka. Kenapa ini penting? Karena dengan baik sangka, saya akan melanjutkan pembahasan ini kepada langkah-langkah ya sederhana yang mungkin nanti teman-teman bisa praktek setelah ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki bahagia tanpa syarat ya. Ini juga sebagai tambahan aja dalam surat Al-Baqarah Allah juga sampaikan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah yang maha mengetahui. Lagi-lagi, ya, jadilah seperti yang Allah mau, bukan seperti yang kita mau. Lakukan yang Allah pengen, jangan lakukan yang kita pengen. Ya, bismillah. Nah, dengan baik sangka teman-teman, maka kita masuk ke step-stepnya. Mudah-mudahan, ya, ini saya bikin sesederhana mungkin. Mudah-mudahan kita bisa praktek bareng-bareng setelah ini dan menjadi hamba-hamba yang bisa bahagia. Ada 3 langkah bahagia tanpa syarat. Yang pertama apa Mas Oni? Dibuka aja semuanya, nggak apa-apa. Yang pertama ridho, ya. Yang kedua sabar. Yang ketiga syukur. Kuncinya adalah baik sangka. Kenapa? Karena dengan baik sangka, 3 ini akan mudah dilakukan. Tapi kalau tidak ada baik sangka sama Allah, maka 3 ini sangat sulit dilakukan. Ya, kita masuk pembahasannya. Mas Oni boleh di next. Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah ridho. Yang pertama, ridho. Ya, ridho. Jadi kalau kita ingin bahagia teman-teman, yang pertama kita harus ridho. Dengan menjaga baik sangka sama Allah. Nah, kita akan lebih mudah ridho menerima segala sesuatu kalau kita meyakini itu adalah yang terbaik. Benar nggak kira-kira?
Kita kalau tahu nih, kita lagi sakit, ibu kita mau ngasih obat. Kalau kita tahu ketika dikasih obat bakalan sembuh, kira-kira kita mau nggak minum obat itu meskipun pahit? Ya, pasti mau menerima, bener nggak? Kenapa? Karena kita tahu itu adalah yang terbaik. Maka teman-teman, biar kita mudah menerima semuanya, keadaan kita hari ini, kuncinya satu, sadari semua adalah yang terbaik dari Allah, apapun bentuknya hari ini, itu kuncinya. Dengan baik sangka, kita akan mudah ridho. Ya, ridho dalam 3 dimensi, boleh dibuka semua Mas Sony. Ya, ridho yang pertama masa lalu, yang kedua masa kini, dan masa depan. Masa lalu jangan sampai ya menghantui kita, dipikirin terus, sakit hati terus, kecewa terus. Ya harus ridho, harus ikhlas, menerima semuanya. Saat ini ya ridho, terima, ini adalah yang terbaik, jangan mengeluh terus. Yang ke depan ya ridho juga, apapun yang terjadi ke depan saya akan terima ya Allah, pasrah sama Allah. Ya, kalau kita ya bisa ridho di 3 dimensi ini, Masya Allah, insya Allah teman-teman akan bisa merasakan bahagia apapun kondisinya. Tapi kalau sebaliknya, yang lalu nggak bisa dilupain, yang hari ini nggak bisa disyukuri, yang ke depan terlalu dikhawatirkan, kira-kira gimana? Kalau ada orang seperti itu, kira-kira gimana hidupnya? Hidup segan mati tak mau ya, yang lalu nggak bisa dilupain, dipikirin terus. Yang hari ini nggak bisa disyukuri, yang masa depan terlalu dipikirkan, terlalu dikhawatirkan. Akhirnya apa? Ya hidupnya nggak kemana-mana. Gelisah, kecewa terus, pusing terus. Maka teman-teman yang lalu ridho, hari ini ridho, yang ke depan ridho. Ya. Dan biar kita ridho teman-teman, ibarat garam kalau ditaruh di gelas yang berisi air, ya ketika garam ini ditaruh di segelas air tadi, maka airnya akan berubah menjadi asin. Tapi kalau segenggam garam yang tadi ditaruhnya di telaga yang luas, kira-kira rasa airnya asin atau enggak? Ya, kalau dalam gelas kecil pasti asin ya. Tapi kalau di telaga yang luas, kira-kira airnya asin enggak? Ternyata airnya enggak akan asin. Ya, airnya tetap tawar. Maksudnya gimana Mas Dedi? Ketika masalah kita terima dengan hati yang sempit, maka akan terasa berat. Maka teman-teman terimalah masalah kita hari ini dengan hati yang lapang, ya seluas telaga tadi, biar masalah itu nggak kerasa asin. Makanya teman-teman kalau teman-teman pernah ya mungkin kita semua udah tahu lah doanya Nabi Yunus ya. Lihat doanya Nabi Yunus yang dia minta apa? Ya Allah lapangkanlah hati saya. Karena dengan hati yang lapang kita akan mudah menerima apapun kondisi yang dihadirkan sama Allah. Ya, jadi yang pertama apa? Ridho. Dan dalam sebuah hadis juga tadi disampaikan ya, kalau kita ridho, maka Allah akan ridho. Yang kedua, ini sabar. Belajar dari kisah Nabi Yunus ya. Ketika masalah datang, itu bukan untuk diselesaikan kawan-kawan, tapi untuk dibaca pesan cintanya. Cari hikmah. Kenapa ya kok masalah ini bisa hadir? Ibarat air ya, di lantai, biar airnya kering, diapain? Dilap. Ketika dilap, airnya kering nggak? Kering. Ternyata 5 menit kemudian, airnya muncul lagi. Apa yang harus kita lakukan? Dilap lagi. Kering nggak? Nggak. Kering ya. Kalau ketika dilap, kering. Terus muncul lagi. Ketika airnya muncul lagi, apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan sibuk ngelap ya. Cari sumbernya betul sekali. Cari penyebabnya. Ketika nengok ke atas, ternyata gentengnya bocor, gentengnya geser, sehingga air dari AC netes terus dan airnya muncul lagi. Maka teman-teman, ketika dapat masalah, jangan sibuk ngelap, jangan sibuk ngepel. Ketika perbaiki penyebabnya, airnya terkadang tanpa dipel. Kira-kira hilang nggak? Baru ketiup angin aja hilang ya. Itulah kayak masalah kita. Masalah hadir hari ini, jangan sibuk ngelap, jangan sibuk action, jangan sibuk nyari solusi dulu, tapi sibuklah cari penyebabnya. Kenapa ya kok masalah ini bisa hadir? Nabi Yunus melakukan hal yang sama. Ketika Nabi Yunus dapat masalah, dia nggak sibuk nyari solusi, dia nggak sibuk nyari jalan keluar, tapi Nabi Yunus sibuk mencari penyebabnya. Dan ketika dia menyadari penyebabnya adalah dia melakukan sebuah kesalahan karena meninggalkan kaumnya. Setelah dia menyadari kesalahannya, maka dia bertobat kepada Allah dan berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perhatikan teman-teman, ketika Nabi Yunus berhasil baca pesan cintanya, bertobat gitu ya, apakah seketika itu juga langsung dikeluarkan dari perut ikan? Enggak ya.
Apa langsung dikeluarin nggak kira-kira? Apa langsung diselesaikan masalahnya? Kenapa enggak? Katanya kalau udah baca pesan cintanya Mas, udah tobat masalahnya beres. Lah kenapa Nabi Yunus sendiri kok nggak langsung dikeluarkan dari masalahnya? Ya betul, nanti tenggelam, nanti kelelep. Karena Nabi Yunus masih di dasar laut. Artinya apa? Teman-teman, dari dasar laut ke tepi pantai butuh waktu nggak? Butuh waktu. Maka prosesnya adalah sabar. Ketika masalah datang, jangan sibuk nyari solusi, sibuklah baca pesan cintanya. Setelah berhasil baca pesan cintanya, langkah selanjutnya adalah sabar. Yakini dalam hati kita masing-masing teman-teman bahwa masalah kita, ikan paus kita sedang digerakin sama Allah ya ke tepi pantai, dan semoga kita diberikan solusi yang terbaik nantinya, insya Allah ya. Jadi harus sabar. Oke, next Mas Sony, Bismillah. Ini sudah lumayan lewat kayaknya ya. Mohon maaf keasikan. Terakhir teman-teman, ya dengan baik sangka kita akan mudah ridho, dengan baik sangka kita akan mudah bersabar. Benar ya? Kalau kita menyadari bahwa ikan ini akan sampai di tepi pantai, maka kita sabar menunggu prosesnya. Ya, begitupun dengan bersyukur. Ya, kita mudah bersyukur kalau kita menyadari ini juga yang terbaik dari Allah. Kalau udah tahu ini yang terbaik, maka jangan mengeluh, harus bersyukur. Nah, sekarang ya biar cepat, coba lihat gambar di depan teman-teman, kira-kira ini setengah isi atau setengah kosong? Setengah isi, setengah isi, setengah isi. Oh, ini sudah alumni semua kayaknya ini ya. Baik, Masya Allah, setengah isi, setengah isi. Kalau saya bilang ini setengah kosong, betul nggak? Ada yang betul, ada yang bilang setengah kosong juga ya. Ya, kenapa? Karena faktanya ini setengah kosong, Mas Dedi. Ya, ini saya nggak bohong, saya juga nggak mengada-ada, ya ini setengah kosong, betul ya. Tapi kalau saya bilang setengah isi, betul nggak? Betul juga. Nah, jadi yang benar yang mana? Setengah isi atau setengah kosong? Nah, ini dia ya. Kawan-kawan, ketika kita melihat segala sesuatu, selalu ada dua sudut pandang. Kalau ini dikaitkan dengan masalah kita hari ini, ya. Masalah yang hadir hari ini bisa kita lihat dari dua sisi ini juga. Bedanya di mana? Bedanya adalah di nasib orangnya nanti. Orang-orang yang melihat segala sesuatu selalu dari sisi kurangnya, dari sisi tidak baiknya, nggak enaknya, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kekecewaan, mengeluh terus dan tidak akan bahagia dalam hidupnya. Tapi orang-orang melihat segala sesuatu dari sisi baiknya, dari sisi nikmatnya, dari sisi kebersyukurannya, maka hidupnya akan lebih bahagia dan jauh lebih beruntung. Ya, maka teman-teman ketika masalah datang fokus sama setengah isinya, jangan setengah kosongnya. Ya, sebelum saya akhiri, contoh begini. Ada seorang ibu bersih-bersih rumah, udah seharian ngepel, nyapu gitu ya, keringet dingin, tiba-tiba anaknya yang kecil habis hujan-hujanan, bajunya kotor, penuh tanah, tiba-tiba lantai kotor lagi. Ya, itu udah capek-capek seharian bersih rumah, tiba-tiba dikotorin sama anak kita dalam waktu sekejap. Kira-kira apa yang mau kita lakukan kepada anak kita hari itu? Diapain kira-kira anaknya? Udah seharian beres-beres, diacak-acak lagi. Disun ya. Disun pakai apa? Ya, Masya Allah. Marah dan sebagainya. Kalau kita melihat ini sebagai masalah, maka itu yang terjadi. Dimarahin, dipukul, dijewer ya. Tapi bisa nggak kita melihat ini sebagai nikmat dari Allah? Bisa nggak kira-kira? Saya mau kasih pertanyaan. Teman-teman, saya mau kasih tips nih. Mau nggak setelah ini nggak ada lagi yang berantakin rumahnya? Mau nggak setelah ini tidak ada lagi yang berantakin mainan? Nggak ada yang lagi teriak-teriak di rumah, nggak ada yang minta jajan. Mau nggak kira-kira? Kalau mau caranya gampang. Udah mau semua ya. Oh, ada yang mau nih. Mau nggak rumahnya nggak ada yang berisik lagi, nggak ada yang minta gendong lagi, mau nggak kira-kira? Ya kalau mau caranya gampang, nggak usah punya anak ya. Artinya dari masalah tadi, ada nggak yang bisa disyukuri kira-kira? Ada ya. Nah, maksudnya gimana Mas Dedi? Bapak Ibu, carilah yang bisa disyukuri. Sebesar apapun masalahnya, selalu ada yang bisa disyukuri. Temukan itu dan fokus sama itu, maka sebesar apapun masalah Anda, tidak lagi jadi masalah. Tipsnya, lagi nyapu, anak ngotorin lagi nih lewat. Tipsnya apa? Segera tarik nafas. Tahan sebentar. Hembuskan. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Allah ya. Masih ada yang berantakin rumah hamba. Makasih ya Allah ya, masih ada yang minta gendong sama hamba. Masih ada yang teriak-teriak di rumah hamba.
tandanya Engkau masih percaya nitipin anak di rumah hamba ya Allah. Makasih ya Allah. Kira-kira kalau kayak gitu, saya yakin teman-teman kalau teman-teman bisa melakukan itu, amarahnya, emosinya langsung turun drastis. Teman-teman bukan nggak nasehatin, teman-teman tetap nasehatin anaknya. Tapi ketika teman-teman menasehati anak kita gitu ya dengan penuh cinta, ini powernya beda. Ingat, nasihat didengarkan atau tidak didengarkan bukan karena kata-katanya, tapi kondisi hati saat menyampaikannya itu jauh lebih menentukan dibanding kata-katanya. Nah, ini kalau mau mendalami ini nanti boleh ikut kelas ini ya, Ustadz Zul. Insya Allah nanti di tanggal 9 ada Heart Mastery Training. Ini membahas bagaimana mengolah kata kita dengan kekuatan hati bisa menghujam ke hati orang lain. Jadi saran saya teman-teman kalau ada waktu silahkan gabung nanti ya. Kemarin kita udah ikut kajian Ustadz Zul ya, Masya Allah luar biasa. Kalau kita bicara dengan hati itu kan merubah mereka. Begitupun dengan anak ya. Jadi teman-teman, saya pun masih praktek terus sampai saat ini ketika anak kita ya minta gendong, kita lagi capek, tarik nafas yang dalam. Alhamdulillah ya Allah, kau masih nitipin anak di rumah hamba. Makasih ya Allah, kau masih percaya sama hamba. Gendong, ketika gendong bilang sama Allah, ya Allah, bisa jadi ini adalah pelukan terakhir hamba buat anak hamba. Makasih ya Allah. Gitu ya. Jadi fokus sama setengah isinya, jangan setengah kosong. Oke, itu mungkin teman-teman semua. Dan terakhir sebagai penutup, Mas Sony mungkin mohon maaf. Ya, ini dia. Saya ingin mengajak teman-teman yakini kalimat yang di atas. Ya, aku tidak pernah menzolimi hambaku. Dan rasakanlah cinta Allah, maka rasakan cintanya, maka kau akan merasa bahagia apapun kondisinya. Itu kuncinya. Ya, dan teruslah berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, Allah alam bisawab. Semoga Allah memudahkan kita menjadi hamba-hamba yang penuh kebahagiaan setelah ini. Insya Allah ridho, sabar, syukur. Kuncinya baik sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Mas Dedi. Ya, walaupun waktunya lewat tapi nggak berasa ya. Enjoy banget dengerin Mas Dedi nih. Ini ada yang komen nih, waduh katanya materinya daging banget. Ngomong-ngomong kemarin ada yang nanya, maksudnya apa sih katanya daging? Maksudnya nggak ada gaji-gajinya gitu loh. Padet gitu ya dan apa namanya powerful. Baik, alhamdulillah. Gimana manfaat malam hari ini? Masih kurang ya? Masih kurang pasti. Bismillah ya, insya Allah kita ketemu lagi nanti sama Mas Dedi di lain kesempatan insya Allah. Nah saya akan buka sesi diskusi teman-teman sekalian. Mungkin maksimal 2 orang ya kita buka. Tapi sebelum saya masuk ke sesi diskusi, saya ingin mengumumkan dulu pemenang door prize untuk kajian tadi pagi. Sebentar, mohon maaf ini saya buka WA dulu nih. Nah ini pemenang door prize yang ketiga adalah akun Instagram atas nama Hibaten. Selamat, Anda mendapatkan merchandise dari PPA. Kemudian pemenang kedua akun Instagram atas nama Husna Husaini 93. Selamat ya, ini untuk resum kajian tadi pagi yang tentang memahami remaja. Kemudian yang mendapatkan emas 24 karat adalah akun Instagram atas nama Olympia. A-nya banyak banget tuh ya. Olympia _ ya. Selamat Anda mendapatkan emas 24 karat dari Ewa Gold dan untuk konfirmasi hadiah bisa ke nomor ini ya 0813 9863 0305. Saya tulis di kolom chat ya 0813 9863 0305. Oke, teman-teman sekalian dan jangan lupa ini sebelum kita buka tanya jawab ya. Ini menu untuk besok ya, jangan sampai ketinggalan. Nah, besok pagi ada yang menarik nih. Kalau misalkan selama ini kita dengerin dari para trainers, untuk yang besok pagi ini kita punya guest speaker dari alumni. Nanti kita bikin sesi-sesi juga untuk mengundang alumni ya. Alumni-alumni yang sekiranya
bisa share. Nah ini siapa alumni yang kita undang besok pagi, namanya Pak Hidayatul Taufik. Beliau itu seorang camat di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang kemarin sempat viral videonya di medsos. Ya, teman-teman ada yang ngeh nggak? Pak Camat ini videonya sempat viral di medsos ketika beliau memberikan sambutan ya di depan MTS kalau nggak salah, sambutannya begitu Masya Allah menghujam gitu ya, dan banyak orang tersentuh. Itu pakai ilmunya Heart Mastery itu. Jadi yang besok tanggal 9 kita belajar sama Ustadz Zul ya, Heart Mastery for Communication. Jadi besok pagi jangan lupa untuk join juga di teras. Kemudian malamnya kita bareng Ustadz Isa lagi, Ustadz Isa Sadra, tentang tema The Golden Value of Ramadan, gitu ya. Dan ini informasi yang tanggal 9. Ada yang belum daftar di sini? Ayo ya, sebelum seatnya penuh nih, yuk kita belajar bareng. Saya juga semangat banget nih nunggu tanggal 9. Segera daftar teman-teman sekalian ya, bisa hubungi nomor yang di bawah ini, atau nanti ada link yang bisa di-share nanti. Di grup Telegram juga sudah di-share. Cara daftarnya gimana? Langsung aja WA ke nomor yang ini, Bu, ya, atau nanti lewat link buka grup Telegram webinar teras, itu nanti ada infonya tuh, link mana yang mau diklik. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Sip. Saya buka sesi tanya jawab, diskusi, mungkin nggak banyak-banyak, 1 maksimal 2 ya. Silakan gunakan fitur raise hand. Ada yang mau diskusi? Silahkan. Wah, ini udah ada nih. Wah, Mbak Ita nih. Mbak Ita nih selalu di depan nomor 1. Oke, nggak apa-apa Mbak Ita, silakan. Saya udah open mic, silakan Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu Mas Dedi yang dari PPA awal itu saya dapat wasilah hidayah dari. Masya Allah. Mas Dedi masih inget nggak nih sama Mbak Ita nih? Lupa sih. Itu bacaan Solo. Masya Allah. Alhamdulillah sepanjang perjalanan dari PPA awal saya sudah mengalami spiritual happiness seperti Mas Soni itu. Tapi gimana ya untuk mempertahankan itu Mas Dedi, yang kadang terjadi fluktuasi begitu setelah mencapai kita itu ya sebagianlah manut sama Allah gitu ya, manut apapun gitu. Tapi kalau kita hadapkan pada kondisi Mas, target itu yang membuat saya itu jadi condong ke target dunia lagi gitu loh. Terus gimana ya supaya kita itu tetap balik lagi ke tujuan awal kita, itu menuju Allah. Hanya sebagai kendaraan lah bisnisnya itu, targetnya itu. Itu Mas Dedi mungkin ada. Iya. Siap, Mbak Ita. Walaupun suaranya agak putus-putus, tapi insya Allah Mas Dedi nangkep maksudnya ya. Silakan Mas Ded. Ya, Masya Allah ya. Ini kalau analogi sederhananya, kalau di sebuah balapan, secanggih apapun mesin dari kendaraan itu, maka butuh yang namanya pit stop ya, berhenti sejenak. Berhenti sejenak ini dimaknai sebagai jeda. Jadi kita menjeda diri, bahkan Allah memerintahkan kita menjeda 5 waktu sehari minimal ya. Kalau nggak ditambah sunnah, apalagi ditambah sunnahnya dengan tahajud dan sebagainya. Nah, menjeda diri ini untuk kembali memahami bahwa tujuan kita ya Allah gitu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka resapi setiap kata-kata yang kita ucapkan ketika sholat, sadari bahwa ya Allah, ya saya semua yang saya lakukan, hidup mati ibadah saya hanya untuk Engkau ya Allah. Di situ sebenarnya pengingat diri ya. Dan perbanyak me time ini juga baik, dan selalu ingat pesan guru kita semua Mas Randy, ada 3 pertanyaan yang selalu harus kita tanya dan renungi. Ya, saya ini dari mana, sedang apa, dan pada akhirnya mau kemana. Dan ini powerful banget ya, buat diri saya pribadi pun sangat powerful, sehingga saya menyadari bahwa ujung hidup saya hanya mencari ridhonya Allah, dan setiap yang terjadi adalah pasti yang terbaik. Itu yang benar-benar saya coba terus praktekkan hingga saat ini. Apapun kondisinya, selalu ada yang bisa disyukuri, cari itu, temukan itu, dan fokus sama itu, walaupun itu cuma 1 dibanding nggak enaknya gitu ya. Fokus sama itu, maka seberat apapun masalahnya, tidak lagi jadi masalah. Insya Allah.
Itu yang terus saya coba praktikkan sampai sekarang. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Mas Dedi. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Ita ya. Jadi straight to the point. Baik, satu lagi nih, ini juga Mas Eke Excel juga nih setia nih untuk selalu angkat tangan. Silakan. Ya, terima kasih. Kak. Mas. Halo, Assalamualaikum. Halo, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Kak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau tanya, apa itu? Hidup itu kan bukan sebuah kompetisi atau menang dan kalah ya. Bagaimana diri ini menumbuhkan mentalitas apapun yang terjadi pada diri kita itu karena Allah, hanya mengharap ridha Allah, menjadikan pribadi kita itu semata-mata hanya sebagai hamba kayak gitu. Itu yang saya tanya. Terima kasih Kak Sony atas waktunya. Terima kasih Kak Debbie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Mas Ded ditanggapi. Pertanyaannya luar biasa ya. Baik ya. Hidup ini bukan kompetisi ya, hanya bagaimana biar kita mencari ridhonya Allah. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ya ketika kita melakukan yang terbaik, berikhtiar maksimal. Ya kalau di PPA berikhtiar iman maksimal bukan berarti kita hanya mengharap dunia. Tapi bagaimana ketika dunia itu kita raih, kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Ya seorang muslim itu harus melakukan yang terbaik. Ya, jangan ada pemahaman yang seringkali ini salah ya, salah persepsi. Banyak orang hijrah, malah dia malas untuk melakukan yang terbaik, malas berkompetisi. Kenapa? Karena saya udah nggak tujuannya dunia, Mas. Oh, bukan di situ letaknya. Ya sebagai muslim harus terus melakukan yang terbaik, ya itu letaknya di hati. Saya cinta dunia atau akhirat itu letaknya di hati, bukan di apa yang tampak. Kadang orang yang mungkin dia kelihatannya ngejar dunia, bisa jadi dia paling akhirat. Ada orang yang mungkin kelihatannya paling akhirat, bisa jadi paling dunia. Kenapa? Bisa mikirin dunia terus, tanpa kita, mungkin nggak kelihatan gitu ya. Maka teman-teman, orang yang memang sudah mengharap menunjukkan hidupnya hanya untuk mencari ridhonya Allah, disitulah dia harus melakukan yang terbaik, melakukan ikhtiar yang terbaik. Kenapa? Karena dia memahami satu hal. Salah satu ibadah terbaik di hadapan Allah adalah ikhtiar. Berusaha, bekerjanya dia adalah ibadah. Maka orang-orang yang hijrah pasti dia akan melakukan yang terbaik. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dia akan melakukan yang terbaik. Ya, dan itu semata karena dia ingin mencari ridhonya Allah. Dan kalau dia sudah meraih itu semua, dia bisa membagikan kepada sebanyak mungkin orang. Ya, muslim harus kaya, muslim harus sukses, muslim harus dia memiliki kekuasaan yang luas. Karena dengan itu semua, mudah-mudahan bisa membantu banyak orang nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab. Amin, mantap Mas Ded, jelek ya. Bismillah, mudah-mudahan dapat banyak inspirasi dari paparan Mas Dedi tadi. Makasih Mas Dedi ya. Masya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah buat antum, apa yang antum bagi. Dan ini banyak yang nanya siaran ulangnya. Kalau teman-teman aktif mantau grup Telegram webinar Teras, itu kita ada link YouTube-nya dan itu bisa disimak terus ya. Walaupun masih unlisted, belum kita publish. Nanti publishnya mungkin H+ sekian. Tapi kalau untuk mau nonton ulang lagi bisa lewat link itu. Jadi stay tune di grup Telegram webinar Teras atau juga grup WhatsApp mungkin yang ada di WhatsApp. Gitu ya teman-teman sekalian, ya terima kasih dan jangan lupa ikuti challenge-nya ya. Biar kebagian nih door prize rezeki Ramadan dari EOA Gold dan juga dari PPA Institute dan Yayasan Abu Tama Indonesia. Oke ya. Alhamdulillah, sampai jumpa besok duha ya teman-teman sekalian. Tema yang juga tentang parenting tauhid, bintang tamu kita nanti Pak Hidayatul Taufik, alumni camat yang sempat viral dan beliau juga termasuk salah satu alumni aktif juga di Sumatera Barat ya, dan juga malamnya bersama Ustadz Isa. Dan bagi yang mau ikut kelas hari Sabtu tanggal 9 Mei bersama Ustadz Zul, Heart Mastery for Communication, itu bisa klik link yang saya share di kolom chat ya teman-teman ya. Dan WA-nya juga ada di situ. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan berkah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Unmute semua ya untuk saling pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponto, sehat. Makasih Mas Dedi sama Mas Tony. Makasih ya. Semua sehat.